Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan dengan dunia pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, sebagaimana informasi yang ditunggu-tunggu, ini satu kabar gembira sebagaimana yang dinyatakan oleh Menpan RB bahwa pada rekrutmen CPNS 2023 katanya mengutamakan tenaga honorer. Nah, Bapak Ibu tentunya mengutamakan tenaga honorer di sini dengan syarat yang wajib dipenuhi. Bapak Ibu simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Tahukah Anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memastikan tenaga honorer prioritas calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2023 tahun ini. Nah, terkait dengan rekrutmen CPNS dan P3K 2023 yang sumbernya dari honorer, berikut disampaikan syarat dan dokumen penting yang harus Bapak Ibu persiapkan pada saat pendaftaran. Terkait dengan ini Bapak Ibu, maka yang namanya syarat harus dipenuhi oleh Bapak Ibu honorer untuk melamar CPNS dan P3K di tahun 2023 tahun ini. Bulan September 2023 menjadi pintu terbuka dalam hal seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023 dan aparatur sipil negara atau ASN melalui penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 yang akan segera dibuka pada tanggal 17 September 2023 pekan depan ini. Tidak lama lagi Bapak Ibu ya, tinggal hitungan hari Bapak Ibu akan menginjakan kaki pada tanggal pendaftaran calon pegawai negeri sipil di tahun 2023 tahun ini, demikian dengan P3K. Nah, Bapak Ibu tentunya untuk pendaftaran maka sebagaimana yang telah disampaikan bahwa ada syarat berupa dokumen administrasi dan hal lain yang harus dipenuhi oleh para honorer untuk bisa meraih impian menjadi aparatur sipil negara baik CPNS maupun P3K di tahun 2023 tahun ini. Apapun latar belakang Anda, termasuk jika Anda adalah seorang tenaga honorer, terdapat beberapa poin penting yang perlu Anda ketahui sebelum pendaftaran. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah mengumumkan persyaratan dan dokumen yang paling Anda siapkan untuk sukses dalam seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K tersebut. Oleh sebab itu, bagi para calon pelamar, calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023 dan ASN P3K, sangat penting untuk memahami persyaratan ini dengan baik dan mempersiapkan semua dokumen yang harus dibutuhkan pada saat itu. Dokumen tidak boleh disepelekan Bapak Ibu ya, karena itu syarat utama dalam hal seleksi administrasi. Jika Bapak Ibu lolos seleksi administrasi, maka jelas Bapak Ibu berhak untuk melanjut pada seleksi berikutnya, yaitu TKD, TKB, dan tes lainnya. Sehingga nantinya Bapak Ibu bisa berhak menyandang gelar aparatur sipil negara. Menteri Anas menyampaikan satu ketegasan betapa krusialnya persiapan yang matang bagi mereka dalam arti para honorer yang bercita-cita ingin menjadi abdi negara di tahun 2023 tahun ini. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam mengenai persyaratan dan dokumen yang wajib Bapak Ibu persiapkan. Nah, tentunya ini dipertegas pada dokumen, syarat administrasi wajib dipenuhi. Selain itu juga Menteri Anas mengingatkan para calon pelamar untuk senantiasa mengikuti informasi terbaru terkait dengan seleksi calon pegawai negeri sipil atau seleksi CPNS di tahun 2023 tahun ini.
Ia menjelaskan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya, semua persyaratan dan ketentuan akan diumumkan secara terbuka di situs resmi pemerintah. Bapak Ibu jangan tertipu ya terkait dengan informasi pengumuman mengenai rekrutmen CPNS, pendaftaran dan seleksi CPNS, maka nantikan pengumuman yang akan disampaikan melalui situs resmi pemerintah. Himbauan ini juga berlaku bagi para tenaga honorer karena pada seleksi CPNS 2023 terdapat peluang besar bagi para tenaga honorer. Sebagaimana yang sudah berulang kali dijelaskan bahwa sebanyak 80% dari formasi calon pegawai negeri sipil diperuntukkan bagi tenaga honorer di seluruh Indonesia, khususnya yang telah mengabdikan diri di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan, dan tidak tertutup kemungkinan para honorer yang mengabdi di bidang lain seperti tenaga teknis dan lain-lain. Dalam siaran pers resmi juga diungkapkan bahwa aparatur sipil negara atau ASN P3K di tahun 2023 akan menjadi prioritas dalam seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2023. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, pantau terus daftar honorer yang telah terdaftar dalam database BKN. Kenapa? Karena memang dinyatakan bahwa semua honorer yang telah tercover dalam pangkalan data atau dalam database BKN lolos verifikasi, dan hal ini akan menjadi satu kabar gembira bagi mereka ketika nantinya ada formasi pengangkatan ASN baik P3K maupun CPNS. Karena para honorer yang telah tercover dalam database BKN ini adalah para honorer yang diutamakan untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini, baik PNS maupun P3K. Kabar baiknya lagi, sebagian besar dari para honorer adalah tenaga honorer yang telah memberikan kontribusi lama, terutama di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan tentunya, karena memang honorer di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan itu honorer yang paling banyak jumlahnya. Urutan pertama paling banyak adalah honorer di bidang pendidikan, urutan kedua adalah honorer di bidang kesehatan, baru menyusul honorer di bidang tenaga teknis administrasi. Seleksi calon pegawai negeri sipil atau seleksi CPNS ini membuka jalan baru bagi tenaga honorer untuk mewujudkan impian menjadi pegawai negeri sipil atau PNS atau aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Namun untuk mencapai hal tersebut penting untuk memahami persyaratan dan persiapan yang diperlukan. Nah, Bapak Ibu terkait dengan tersebut tentunya bila semua persyaratan yang telah ditentukan bisa terpenuhi, maka besar harapan Bapak Ibu bisa lolos menjadi aparatur sipil negara. Persyaratan yang harus dipenuhi baik bagi tenaga honorer maupun pelamar umum diantaranya. Pertama, berstatus tenaga honorer kategori 2 atau TK2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau dalam database BKN atau pegawai non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah. Kedua, menerima honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk instansi pusat dan honorer di instansi pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kemudian diangkat oleh pimpinan unit kerja, dan seterusnya syaratnya adalah telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Berikut berusia minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Selain itu juga pelamar juga wajib memahami batasan usia sesuai kebijakan seleksi aparatur sipil negara, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai, dan memperhatikan jabatan yang akan dilamar secara spesifik. Dokumen yang perlu disiapkan meliputi ijazah, transkrip nilai, KTP, akta kelahiran, daftar riwayat hidup, serta dokumen lain yang relevan sesuai dengan formasinya masing-masing. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mencatat jadwal pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil dan aparatur sipil negara ASN P3K dengan baik. Pengumumannya akan disampaikan 16 Agustus dan pendaftaran dimulai 17 Agustus, 16 September dan 17 September 2023 tahun ini, yaitu pendaftaran seleksi CPNS dan P3K 2023. Informasi tersebut dapat ditemukan dalam surat Kepala BKN nomor 8229 garing B datar KS
04.01/SD/K 2023 dengan persiapan yang matang dan pemahaman yang baik terhadap persyaratan dan dokumen, Anda akan siap menghadapi seleksi CPNS dan ASN P3K 2023. Semoga sukses dalam perjalanan menuju menjadi abdi negara yang berdedikasi. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.